Langit di atas perairan Ambalat tampak tenang, namun ketenangan itu hanya fata morgana. Di bawahnya, kapal pengebor milik perusahaan minyak asal Malaysia, Petrodaya Borneo, telah berhari-hari menancapkan rignya di wilayah yang masih dalam status sengketa. Radar Kri Surabaya, kapal perang Indonesia yang sedang patroli, menangkap pergerakan tak wajar. Komandan kapal segera mengirim sinyal peringatan melalui frekuensi militer, Anda telah memasuki wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Segera tinggalkan area. Namun, balasan dari kapal Malaysia justru berupa transmisi dingin, Anda yang telah salah. Ini wilayah Sabah. Kami akan tetap melakukan eksplorasi sesuai izin kerajaan Malaysia. Ketegangan pun membuncah. Dari darat, markas TNI AL di Tarakan menerima laporan dan segera meneruskan kepada Jakarta. Dalam hitungan jam, berita itu sudah beredar luas di media sosial dan headline media nasional. Kata Ambalat kembali mengisi ruang publik, menghidupkan luka lama perbatasan yang belum tuntas sejak awal 2000-an. Di Istana Merdeka, Presiden RI memanggil rapat terbatas darurat. Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan, hadir dengan ekspresi tegas dan penuh amarah. Ini bukan pelanggaran biasa, ini penghinaan terhadap kedaulatan, katanya sambil menunjuk peta satelit yang menunjukkan posisi rig pengeboran. Di meja yang sama, Panglima TNI memberikan saran untuk peningkatan siaga tempur. Tapi Prabowo mengangkat tangan, kita tidak akan hanya siaga. Kita akan menunjukkan bahwa Indonesia tidak bisa diinjak. Media internasional mulai menyoroti. BBC, Al Jazeera, dan CNN Asia memberitakan bahwa Indonesia dan Malaysia berada di ambang konfrontasi terbuka. Beberapa diplomat asing menyarankan dialog damai, tapi publik Indonesia di media sosial justru menggema dengan tagar Ambalat harga mati. Rakyat menuntut tindakan nyata. Demonstrasi kecil mulai muncul di depan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Mahasiswa membawa spanduk TNI segera kirim armada. Sementara itu, di Kuala Lumpur, Presiden Malaysia yang baru, Tun Razak Idris, memberikan pernyataan keras. Dalam siaran televisi nasional, ia menyebut bahwa Ambalat secara historis adalah bagian dari Sabah dan tidak akan kami lepaskan. Pernyataan itu dianggap sebagai tantangan terbuka bagi Indonesia. Beberapa anggota parlemen Malaysia bahkan menyarankan pengerahan pasukan marinir ke wilayah sekitar Tawau. Aroma provokasi makin pekat. Prabowo, yang dikenal tegas dan berani, tidak tinggal diam. Ia segera terbang ke Makassar dan menginspeksi langsung armada laut di pangkalan TNI AL. Dengan sorotan media menyala-nyala, Prabowo berdiri gagah di depan prajurit dan berkata, kita tidak sedang mencari musuh. Tapi jika harga diri bangsa kita diinjak, maka kita akan bertempur, bahkan jika harus seorang diri. Kalimat itu viral di seluruh media. Kepercayaan rakyat terhadap Prabowo melambung tinggi. Di hari yang sama, Kri Bung Tomo dan Kri Hasanuddin mulai bergerak ke Laut Sulawesi. Helikopter tempur TNI AU juga disiagakan. Prabowo memberi lampu hijau untuk misi pengintaian aktif di sekitar rig Malaysia. Dunia mulai bertanya-tanya, apakah ini akan menjadi perang modern pertama di Asia Tenggara abad ke-21? Ambalat yang dulunya hanya nama di peta, kini menjelma menjadi medan pertaruhan harga diri dua negara. Di satu sisi, semangat nasionalisme Indonesia sedang membara. Di sisi lain, Malaysia bersikeras mempertahankan klaimnya. Bara telah menyala di Laut Sulawesi, dan tak seorang pun tahu, apakah itu akan padam dalam diplomasi, atau meledak menjadi konflik bersenjata. Langkah kaki Prabowo bergema di hanggar utama Lanut Hasanuddin. Seragam lorengnya dikenakan lengkap, bukan sekadar simbol, melainkan isyarat bahwa ia siap memimpin dari garis depan. Di sekelilingnya, para komandan matra laut, udara, dan darat berkumpul. Peta digital Ambalat terpampang besar di layar taktis. Kita tidak sedang bernegosiasi, kita sedang mempertahankan kedaulatan, ucapnya mantap, tanpa suara meninggi, namun cukup untuk membuat seluruh ruangan terdiam. Instruksi pun dilontarkan tanpa ragu. Armada laut diperintahkan melakukan manuver intimidasi terbatas, namun dalam formasi defensif agar tidak dianggap sebagai provokasi pertama. Di udara, jet tempur Sukhoi dan F-16 diberi misi patroli lintas batas ZEE secara teratur.
Satelit pengintai 8 diarahkan sepenuhnya memantau aktivitas Malaysia, mulai dari Tawau hingga ke kapal pengebor di perairan sengketa. Dalam waktu kurang dari 24 jam, postur militer Indonesia di kawasan berubah drastis. Sementara itu, Istana Negara menerima telepon dari Beijing, Canberra, dan Washington. Negara-negara besar mendesak agar konflik tak membesar. Namun Prabowo, saat diberi laporan, hanya mengangkat alis dan menjawab dingin, "Mereka diam ketika kedaulatan kita dilanggar. Kita pun bisa diam saat mereka bicara." Tekanan internasional justru membuat Prabowo semakin bulat dalam keputusan, jangan beri celah, jangan beri kesan bahwa Indonesia bisa ditekan. Di sisi lain, Malaysia juga tidak tinggal diam. Presiden Tun Razak Idris memerintahkan kapal perang KD Jebat dan KD Lekiu untuk merapat ke zona Ambalat, mengawal kapal pengebor yang tetap beroperasi tanpa rasa gentar. Di media Malaysia, Prabowo digambarkan sebagai orang lama yang berpikir dengan pendekatan Orde Baru. Namun rakyat Indonesia justru membanjiri media sosial dengan dukungan dan doa. Kalimat, "Bersama Prabowo, laut kita tak akan direbut," menjadi viral. Hari keempat sejak insiden pertama, Prabowo menggelar konferensi pers terbuka di atas kapal Kri Igusti Ngurah Rai yang berlayar menuju Laut Sulawesi. Wartawan lokal dan internasional hadir. Dengan sorotan kamera mengarah kepadanya, ia menyampaikan, "Kami datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk menjaga yang sah milik kami. Jika Malaysia ingin menyelesaikan ini dengan kepala dingin, pintu selalu terbuka. Tapi jangan salah, kami tidak akan mundur." Sinyal keras itu langsung berdampak. Malaysia mempercepat pengerahan kapal-kapalnya, dan beberapa laporan intelijen menyebutkan bahwa pasukan elit VAT-69 sudah dikerahkan secara sembunyi-sembunyi ke perbatasan Sabah. Prabowo segera menandatangani izin darurat pengerahan pasukan Kostrad ke Nunukan dan Sebatik. Helikopter tempur Apache mulai diterbangkan ke Kalimantan Utara, memamerkan kesiapan tempur yang tak main-main. Situasi perbatasan kini menjadi medan adu kuat mental dan strategi. Di balik layar, Prabowo juga mengutus diplomat senior untuk berunding di ASEAN, tapi tanpa embel-embel kompromi soal wilayah. Strategi diplomasi dan kekuatan militer dimainkan bersamaan, seperti dua sisi mata uang yang tak bisa dipisahkan. Dunia menyaksikan, akankah Prabowo menjadi pemadam api, atau pemantik perang? Sementara malam menuruni langit Ambalat, kapal-kapal perang dari dua negara saling mengintai dalam diam. Satu tembakan salah arah bisa menjadi pembuka konflik besar. Tapi Prabowo tetap tenang. Di dek kapal perang yang bergoyang pelan oleh ombak, ia menatap laut lepas dan berbisik pada ajudannya, "Jika mereka ingin mencoba nasib, biar sejarah yang mencatat siapa yang pertama kali menyalakan api perang di Ambalat." Ketika suhu politik di kawasan Asia Tenggara belum juga mendingin, sebuah pidato mengejutkan disiarkan langsung dari Istana Negara Malaysia. Presiden Tun Razak Idris, mengenakan jas hitam dan bersorban khas Melayu, berdiri dengan penuh percaya diri di depan podium. Ia berbicara dalam bahasa Melayu baku yang tajam, namun nadanya menusuk langsung ke jantung diplomasi regional. Ambalat adalah hak waris sejarah Sabah. Indonesia harus belajar membedakan antara mimpi dan realitas, katanya disambut tepuk tangan parlemen Malaysia. Namun yang paling menggemparkan adalah kalimat penutupnya. Dengan sengaja, Tun Razak menyebut nama Menteri Pertahanan Indonesia. "Jika Tuan Prabowo Subianto ingin bicara soal kedaulatan, saya undang beliau secara terbuka datang ke perbatasan Tawau. Kita selesaikan secara langsung, pemimpin ke pemimpin." Dunia membelalak. Tantangan ini bukan hanya simbolik, tapi bentuk serangan ego yang berisiko memanaskan situasi lebih jauh. Berita itu segera sampai ke kapal induk Komando Indonesia yang masih beroperasi di perairan timur Kalimantan. Prabowo sedang meninjau data sonar saat ajudan mendekat dan menyerahkan tablet berisi siaran ulang pidato tersebut. Ia menyimak dengan diam, lalu menaruh perangkat itu dengan perlahan. Tak ada amarah yang ditunjukkan, hanya tatapan dingin ke cakrawala. Jadi dia ingin menjadikan ini arena adu gengsi. Baik, kita beri dia panggungnya. Di Jakarta, gelombang reaksi pun meledak. Media nasional meliput tantangan tersebut dengan berbagai spekulasi. Sebagian pihak mendukung Prabowo agar tidak terpancing provokasi,
namun mayoritas publik justru mendorongnya untuk menerima undangan tersebut sebagai bukti ketegasan pemimpin. Di kampus-kampus, diskusi spontan digelar. Di warung kopi hingga parlemen, nama Ambalat kini identik dengan harga diri bangsa. Sementara itu, pihak Istana Indonesia mulai cemas. Presiden mengirim utusan pribadi untuk menyarankan Prabowo agar tidak terlibat langsung dalam permainan ego ini. Kita tidak bisa mempertaruhkan stabilitas kawasan hanya karena satu tantangan terbuka, kata sang utusan. Tapi Prabowo tetap pada sikapnya, menjawab tenang, ini bukan soal emosi. Ini soal kejelasan. Kita tak bisa bersikap kabur dalam hal kedaulatan. Jika saya harus ke Tawau, maka saya akan datang bukan sebagai Prabowo, tapi sebagai wajah dari bangsa yang tak bisa ditundukkan. Langkah-langkah pengamanan mulai disusun. Pasukan pengawal khusus disiapkan, jalur darat dan laut dipetakan, sementara satuan elit dari Kopassus menyusup diam-diam ke jalur perbatasan. Prabowo bersikeras hadir tanpa pengawalan besar, membuat jajaran TNI dan BIN bekerja 2 kali lebih keras. Malaysia pun memperketat pengamanan di Tawau. Atmosfer di perbatasan berubah menjadi medan pertaruhan harga diri dua negara. 3 hari kemudian, Prabowo tiba di perbatasan Tawau, tanpa seremoni, tanpa kamera media. Ia berdiri di pos netral yang disepakati bersama, hanya ditemani 2 perwira senior. Tun Razak muncul dari arah berlawanan dengan kawalan penuh dan iring-iringan simbolik. Saat keduanya bersalaman, suasana hening seperti menunggu ledakan. "Jadi, kau datang juga," ujar Tun Razak dengan senyum menyindir. "Saya datang karena rakyat saya tak mengenal kata mundur," balas Prabowo tajam. Percakapan keduanya berlangsung tertutup, tapi kabar bocor dengan cepat. Tun Razak menegaskan bahwa Malaysia akan tetap mengebor, dengan atau tanpa izin dari Jakarta. Prabowo menjawab lugas bahwa setiap pelanggaran lebih lanjut akan dianggap sebagai tindakan agresi. Pertemuan berakhir tanpa kesepakatan. Namun satu hal yang pasti, ini bukan lagi sekadar konflik wilayah, ini sudah menjadi duel 2 pemimpin, 2 bangsa, dan 2 kepentingan yang bersiap masuk fase paling berbahaya. Langit malam di atas perairan Ambalat tampak gelap pekat, hanya diterangi kilau samar bintang yang terpantul di permukaan laut. Di bawah gelombang yang tenang itu, 6 penyelam tempur dari Kopaska menyelam senyap, menempel di lambung kapal pengebor milik Malaysia. Berbekal sonar senyap dan kamera bawah air, mereka merekam segala aktivitas di sekitar anjungan. Tugas mereka bukan menyerang, tetapi mengumpulkan bukti kehadiran ilegal Malaysia di wilayah yang secara hukum masih disengketakan. Sementara satuan khusus bekerja dalam diam, pusat kendali TNI AL di Tarakan menerima data mentah dari operasi tersebut. Dari rekaman yang diterima, tampak jelas titik koordinat rig pengeboran telah masuk lebih dari 12 mil laut ke wilayah ZEE Indonesia. Temuan itu menjadi bukti kunci, dan langsung dikirimkan ke Kementerian Pertahanan. Prabowo yang baru kembali dari pertemuan panas di Tawau menerima laporan itu tanpa ekspresi. "Sudah cukup basa-basi," ujarnya pelan, "kita naikkan status siaga." Di sisi lain, kapal-kapal Malaysia tak tinggal diam. Radar mereka menangkap sinyal asing, dan beberapa kapal patroli kecil mulai bergerak menyisir wilayah sekitar rig. Namun tim Kopaska sudah menghilang lebih dulu ke dalam laut. Satuan itu dikenal dengan taktik menghilang sebelum diburu. Di tengah laut yang gelap, duel pengintaian antar 2 negara dimulai, bukan dengan peluru, melainkan dengan keheningan dan strategi. Prabowo mengumpulkan jajaran elitnya di sebuah ruangan bawah tanah di Mabes TNI. Peta taktis terbuka, menunjukkan formasi tempur, jalur manuver kapal, dan area netral yang mulai ditinggalkan maknanya. "Kita akan siapkan 2 skenario," ucapnya mantap. "Jika mereka tetap ngeyel, kita kirim peringatan keras. Tapi sebelum itu, kita beri mereka rasa bahwa Indonesia tidak tidur." Operasi ini diberi sandi, bayangan merah. Kri Bung Tomo dan Kri Diponegoro kini memposisikan diri lebih dekat ke titik pengeboran. Di langit, drone tempur Mel buatan dalam negeri mulai menyisir jalur udara dengan radar aktif. Di permukaan, kapal cepat rudal tipe celurit menyebar, mengurung tanpa disadari. Semua dilakukan tanpa sorotan media, ini bukan pamer kekuatan, melainkan penyusunan jebakan dalam senyap.
Indonesia tidak ingin menjadi agresor, tapi siap bertindak ketika waktunya tiba. Beberapa diplomat negara tetangga mulai gelisah. Singapura dan Filipina menghubungi Jakarta secara tertutup, berharap agar ketegangan ini tidak berubah menjadi konflik terbuka. Namun Prabowo menolak tekanan tersebut. Negara kami tidak bisa terus-menerus bersabar demi menjaga citra damai, sementara hak kami dicabik. Kata-katanya mencerminkan satu hal, waktu kompromi hampir habis. Sementara itu, di atas rig pengebor, seorang teknisi Malaysia yang memeriksa jaringan listrik menemukan sebuah kamera mikro yang tertempel di salah satu pilar. Ia panik dan melapor ke atasannya. Dalam waktu singkat, temuan itu dibawa ke kapal perang Malaysia. Dugaan infiltrasi pun merebak. Malaysia mengaktifkan status waspada tinggi di seluruh armadanya. Kini, permainan bawah laut telah terkuak, dan situasi berpotensi meledak kapan saja. Operasi pengintaian yang awalnya berjalan senyap kini menjadi percikan api baru. Semua pihak bersiaga. Di pusat kendali taktis, Prabowo berdiri memandangi peta yang mulai memerah. Ia tahu, satu langkah berikutnya bisa menentukan, diplomasi terakhir, atau konfrontasi terbuka. Dan malam itu, suara kode sandi terdengar, Garuda bersayap penuh. Siapkan penguncian target, kita mulai fase berikutnya. Keesokan paginya, seluruh dunia bangun dalam kekhawatiran. Media global menyoroti meningkatnya intensitas militer di Laut Sulawesi. Gambar satelit dari Lembaga Intelijen Internasional menunjukkan formasi kapal perang Indonesia dan Malaysia yang kini saling berhadapan, hanya terpisah beberapa mil laut. Situasi itu mengingatkan dunia pada krisis Kuba di era Perang Dingin, dua kekuatan bersenjata siap bentrok, hanya menunggu satu kesalahan kecil untuk meletus. Di Jakarta, Prabowo menggelar rapat tertutup bersama Menteri Luar Negeri dan Kepala BIN. Meski tekanan publik mendorong aksi tegas, tekanan diplomatik justru datang bertubi-tubi. Amerika Serikat, Jepang, dan bahkan negara-negara ASEAN mendesak Indonesia untuk menahan diri. Namun Prabowo tetap pada pendiriannya. Kita tak akan menembak lebih dulu, tapi kita juga tak akan diam saat batas kita diinjak-injak, ujarnya tegas. Ia tahu, perang hari ini bukan hanya di medan tempur, tapi juga di forum diplomasi. Indonesia lantas meluncurkan serangan balik, bukan dengan rudal, melainkan dengan dokumen. Delegasi diplomatik Indonesia di PBB mengungkapkan bukti lengkap hasil operasi Kopaska, posisi pengeboran Malaysia, koordinat ilegal, dan rekaman bawah laut yang tak terbantahkan. Bukti itu diserahkan langsung kepada Dewan Keamanan. Dunia mulai berbalik mendukung Indonesia. Kami tak sedang menggertak, kami sedang mempertahankan hak, ucap Duta Besar Indonesia di hadapan para perwakilan negara besar. Di Kuala Lumpur, situasi berubah tak menentu. Tekanan dari dalam negeri mulai muncul. Beberapa anggota parlemen Malaysia mempertanyakan keputusan Presiden Tun Razak yang terlalu agresif. Sementara itu, tekanan ekonomi mulai terasa. Pasar saham terguncang, dan perusahaan migas yang terlibat eksplorasi mulai menarik investasinya. Ketegangan mulai menimbulkan efek riak, mengancam stabilitas politik dalam negeri Malaysia. Tun Razak merespons dengan mengirim delegasi khusus ke Jakarta untuk membuka jalur komunikasi kembali. Namun Prabowo tetap berhati-hati. Ia menyambut utusan tersebut dengan dingin, namun memberi ruang negosiasi terbatas. Di belakang meja rapat, Prabowo memberi batas waktu, jika dalam 3 hari kapal pengebor tak ditarik mundur, maka kami anggap itu deklarasi niat bermusuhan. Dan kami siap menghadapi segala konsekuensinya. Sambil memimpin diplomasi, Prabowo juga memoles citra Indonesia di kancah global. Ia mengundang media asing untuk melihat langsung operasi militer di Kalimantan dan Ambalat. Wartawan dari Reuters, NHK, hingga Al Jazeera diperbolehkan menyaksikan latihan tempur TNI dan kesiapan logistik. Dunia menyaksikan bagaimana Indonesia bukan hanya bersuara, tapi bersiap dengan segala daya. Di markas TNI AL, para perwira sibuk memantau radar dan komunikasi lintas laut. Perintah baru dari Prabowo berbunyi jelas, jangan melakukan kontak senjata kecuali diserang lebih dulu. Namun sistem persenjataan rudal telah dikunci ke koordinat strategis sebagai bentuk kesiapan. Dalam gelapnya kedalaman laut,
kapal selam Indonesia telah memposisikan diri di titik-titik rahasia, mengintai pergerakan kapal lawan. Dalam ruang kerja pribadinya, Prabowo menatap layar peta digital. Wajahnya tetap tenang, tapi dalam pikirannya, dia menyusun langkah selanjutnya. Diplomasi telah dijalankan, bukti telah disebar, dan kekuatan telah disiagakan. Kini semua tinggal menunggu keputusan terakhir dari Malaysia, mundur dengan kepala tegak, atau maju dengan risiko pecahnya perang besar. Dan waktu mereka, perlahan, mulai habis. Fajar menyingsing di ufuk timur Laut Sulawesi, namun ketenangan pagi itu hanya sebatas ilusi. Di bawah kilau cahaya jingga, bayang-bayang kapal perang dari dua negara tampak semakin dekat. Tri Bung Tomo dan KD Jebat berdiri dalam formasi tempur, saling mengunci posisi di tengah lautan sengketa. Udara dipenuhi ketegangan yang bisa dipotong dengan pisau. Semua menunggu, semua waspada. Hari ini bukan lagi sekadar unjuk kekuatan, hari ini bisa jadi penentu sejarah. Tepat pukul 5.13 waktu setempat, radar TNI AL menangkap sinyal rudal pengintai yang ditembakkan dari kapal Malaysia ke arah udara, sebagai latihan tempur. Namun Kri Hasanuddin menilai lintasannya terlalu dekat dengan posisi Kri Surabaya. Komandan kapal mengirim sinyal peringatan keras, pergerakan senjata Anda berada dalam radius bahaya. Segera koreksi atau kami anggap sebagai provokasi. Jawaban tidak datang. 5 menit kemudian, suara tembakan peringatan meletus dari meriam Kri Surabaya, menandai dimulainya eskalasi terbuka. Malaysia membalas dengan mengaktifkan radar tempurnya dan mengerahkan drone intai ke atas zona netral. Meski belum ada korban jiwa, atmosfer di perairan itu berubah drastis. Semua kapal bersiap ke posisi defensif penuh, dan di darat, satuan pasukan khusus dari masing-masing negara dalam keadaan siaga tempur tingkat tertinggi. Dunia internasional mulai mengirimkan pesan darurat ke Jakarta dan Kuala Lumpur, gencatan senjata sekarang, atau konsekuensinya tak terbayangkan. Namun Prabowo, yang berada di pusat kendali militer di Jakarta, tidak langsung mengeluarkan instruksi penyerangan balasan. Sebaliknya, ia memerintahkan operasi penguncian elektronik. Radar Malaysia dibutakan selama 20 menit oleh teknologi jammer canggih dari Satuan Siber TNI. Ini bukan serangan fisik, tetapi sinyal bahwa Indonesia memiliki kontrol dalam situasi genting ini. Dalam sunyi yang mencekam, Prabowo hanya berkata pelan, "Hari ini, kita bicara lewat disiplin, bukan emosi." Tri Bung Tomo, sebagai kapal komando, kemudian meluncurkan drone bersenjata untuk melakukan flyby rendah di atas rig pengeboran. Drone itu hanya melintas, tidak menyerang, namun manuver tersebut cukup untuk membuat seluruh awak kapal Malaysia panik. Di darat, Presiden Tun Razak menerima laporan langsung. Raut wajahnya berubah. Untuk pertama kali sejak krisis dimulai, ia menyadari bahwa Indonesia tidak lagi menahan diri. Di markas besar militer Malaysia, para penasihat mulai mendesak agar kapal pengebor ditarik mundur demi menghindari korban sipil dan kerugian internasional. Dunia telah menyaksikan bukti pelanggaran, dan jika konflik berskala penuh pecah, citra Malaysia sebagai pemimpin moderat ASEAN bisa runtuh dalam semalam. Tapi keputusan akhir tetap di tangan Presiden, yang kini terdesak antara ego nasional dan tekanan realitas. Sementara itu, rakyat Indonesia bersatu dalam dukungan. Masjid, gereja, hingga sekolah menggelar doa bersama untuk keselamatan prajurit di garis depan. Di media sosial, nama Prabowo dan tagar-tagar Ambalat harga mati kembali menjadi trending topik. Semua menanti satu hal, keputusan final. Akan mundurkah Malaysia, atau api perang benar-benar membakar Laut Sulawesi? Ketika matahari sepenuhnya muncul dari cakrawala, muncul kabar mengejutkan. Rig pengeboran Malaysia mulai mengangkat jangkar. Kapal pengangkut logistik mulai menjauh dari titik pengeboran. Tak ada pengumuman resmi, tak ada pengakuan kalah, namun gerakan itu berbicara lebih keras daripada pidato manapun. Prabowo hanya tersenyum tipis di ruang kendali dan berbisik, "Kita tidak menembak, tapi mereka mundur." Di tengah keheningan malam yang mencekam di Pulau Sebatik, Prabowo menerima laporan bahwa Angkatan Bersenjata Malaysia mulai mengonsolidasikan kekuatan di sekitar perairan Ambalat. Kapal-kapal perang mereka tampak berpatroli dengan pola agresif, seakan menantang eksistensi TNI AL di perairan yang sejak lama menjadi sengketa.
Prabowo, yang kini sudah berada di pos komando gabungan di Tarakan, langsung memerintahkan peningkatan kesiagaan tempur di seluruh zona perbatasan laut. Sementara itu, dari sisi Malaysia, Presiden Dato' Seri Azhar memberikan pernyataan mengejutkan dalam siaran pers internasional. Ia mengklaim bahwa Ambalat adalah bagian sah dari wilayah kedaulatan negaranya, dan menuduh Indonesia telah melakukan provokasi dengan membangun pos militer tambahan di perairan tersebut. Jika Indonesia ingin berperang, kami siap, tegasnya. Pernyataan itu menggema seperti dentang lonceng yang membangunkan seluruh Asia Tenggara. Prabowo menatap layar monitor yang menayangkan konferensi pers itu. Wajahnya tenang, namun rahangnya mengeras. Ia tahu, pernyataan itu bukan hanya bentuk diplomasi keras, melainkan tantangan langsung kepada dirinya sebagai Menteri Pertahanan dan simbol kekuatan militer Indonesia. Dalam rapat darurat terbatas bersama Panglima TNI dan Kepala BIN, Prabowo menyampaikan, kita tidak akan mundur sejengkal pun. Ambalat milik Indonesia, dan kita akan mempertahankannya dengan darah jika perlu. Di medan laut, kapal fregat Tri Bung Tomo mulai memasuki titik-titik strategis di Blok Ambalat, berhadapan langsung dengan kapal Malaysia KD Lekyu. Kedua kapal saling mengunci radar satu sama lain, menunggu komando pertama untuk bergerak. Pilot tempur TNI AU di Pangkalan Tarakan pun sudah siap di kokpit, mesin jet menyala, hanya tinggal menunggu hitungan detik menuju konflik terbuka. Namun sebelum peluru pertama dilepaskan, Prabowo mengambil langkah diplomatik yang mengejutkan. Ia mengundang Presiden Azhar untuk bertemu langsung di atas kapal netral milik PBB yang sedang berlayar di tengah perairan sengketa. Undangan itu bukanlah tanda kelemahan, melainkan strategi Prabowo untuk memperlihatkan siapa yang sebenarnya ingin menghindari perang. Dunia menanti, apakah Azhar akan menerima tantangan negosiasi atau tetap memilih jalur militer. Di sisi lain, rakyat Indonesia mulai bersatu dalam semangat nasionalisme yang membara. Di media sosial, tagar-tagar Ambalat harga mati menduduki trending teratas. Ribuan pemuda dari berbagai daerah menyatakan kesediaan untuk membela kedaulatan tanah air. Para veteran perang pun angkat suara, menyerukan bahwa ini adalah momen bagi bangsa Indonesia untuk menunjukkan jati diri sebagai negara besar. Pertemuan antara Prabowo dan Azhar akhirnya disepakati. Di tengah perairan yang sunyi namun penuh ketegangan, kedua pemimpin bertatap muka dengan latar belakang kapal perang yang berjaga. Di ruang tertutup, mereka berdua duduk saling berhadapan. Tidak ada ajudan, tidak ada diplomat. Hanya dua tokoh kuat yang mewakili dua negara berseteru. Dan disinilah, masa depan Ambalat, bahkan mungkin perdamaian kawasan, akan ditentukan.